Setoran ke Allah itu kayak gimana sih? Ya kita setoran ke Allah itu lewat dalam sholat, kita baca Quran dalam sholat, kita murojaah di dalam sholat. Itu salah satu trik ya. Menurut saya itu murojaah terbaik itu murojaah di dalam sholat. Karena gurunya nggak kepingin nanti ketika sudah berumah tangga, santrinya itu malah ribet ngurusin urusan rumah tangga, ngurusin anak. Apalagi kalau udah punya anak itu malah ribet lagi. Akhirnya itu dulu sempet gak boleh, sempet dihalang-halangi, sempet intinya ditahan lah, jangan dulu, nunggu dulu gitu. Bentuk habitnya dulu. Masalah mungkin itu bonus. Kalau kalian udah mungkin ya alhamdulillah. Kalau belum ya teruskan pertahankan. Kalau bisa tambah istiqomahnya, insya Allah nanti mungkin sendiri. Saya support dan pastinya itu tadi saling ngerti kondisi satu sama lain. Kalau dianya capek kita harus ngerti, kita harus ngertiin. Intinya harus peka lah ya, harus peka. Meskipun kadang cowok itu dituduh sulit peka, tapi kita harus belajar peka dari situ. Dengan kamu perbaiki diri, otomatis nanti Allah bakal datangkan hadiah buat kamu. Ya mungkin salah satunya jodoh ya, tadi yang bisa jadi supporting buat kamu melangkah ke depan lebih baik, buat murojaahnya lebih, buat teman murojaah lah kayak gitu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Qur'ani, ruang ngobrol santai yang insya Allah penuh makna, tempat kita belajar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai teman hidup yang insya Allah di setiap fase kehidupan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat Islam sehingga nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berada di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Saya Ahmad Hariri Junaid sebagai moderator pada episode kali ini yang akan menemani teman-teman sekalian untuk berbincang mengenai salah satu fase yang sangat penting di kehidupan kita, yaitu fase tentang berumah tangga. Dan pada kali ini insya Allah kita akan ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat Masya Allah, dan juga beliau merupakan salah satu alumni Musaid Musaidah, yaitu Gus Afif Izzuddin. Bagaimana Gus kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Gus Afif karena telah berkenan untuk hadir pada kali ini. Ya, saya juga terima kasih. Ya, Kalau kayak Gus. gini saya nggak mampir ke HTQ. Baik Gus, di episode kali ini kita akan mengobrol tentunya tentang fase berumah tangga. Oke. Tentunya Gus Afif kan sudah berumah tangga nih. Udah berapa tahun Gus? Baru 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun, tapi pastinya udah banyak pelajaran yang bisa didapatkan. Sebenarnya salah nih ya saya, karena saya baru seumur jagung kalau orang bilang ya. Karena pasti banyak teman-teman senior saya yang jauh, banyak pengalamannya, lebih dulu nikahnya tentunya. Jadi ya tentunya saya masih terus banyak-banyak belajar gitu. Pastinya juga pendengar banyak yang lebih berpengalaman daripada saya gitu sih. Gus. Kalau begitu apakah saya bisa memberikan beberapa pertanyaan kepada Gus? Monggo silahkan. Baik, pertanyaan yang pertama itu kita mulai dari yang paling relate dulu. Oke. Dulu waktu Gus itu masih sendiri, ritme kehidupan itu seakan berjalan dengan lancar. Mulai dari setoran, murojaah sampai selesai. Tapi ketika berumah tangga, apakah seperti serasa pindah dunia? Karena kan saat kita berumah tangga kita tahu, apalagi kalau seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada keluarganya sendiri. Itu bagi Gus sendiri seberapa besar sih perubahan yang dirasakan oleh Gus Afif sendiri setelah pernikahan ini? Oke, kalau dari saya sebenarnya kalau boleh jujur ya,
Iya, Kadang Gus. kan namanya orang tuh bebannya beda-beda, terus cara menyikapi masalahnya beda-beda. Kalau saya pribadi sebenarnya dari dulu, dari saya muda, dari pertama kali ngafal, saya emang ritme saya menghafal itu mungkin beda daripada teman-teman kebanyakan. Saya itu kebetulan bukan tipe seorang yang mempeng istiqomah ngaji terus kehidupannya. Saya nggak seperti itu. Saya itu orangnya ya udah relax aja. Saya suka main-main, saya suka traveling, saya hobi banget. Saya suka banget lah menjalani hobi-hobi saya itu saya suka banget. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah berbeda, tentunya iya. Tapi bukan yang bener-bener 180 derajat itu enggak ya. Karena itu tadi dari awal saya bukan tipe orang yang istiqomah. Tentunya saya masih jauh dari kata istiqomah intinya. Cuman pastinya kalau dulu sebelum menikah kita lebih banyak waktu senggangnya. Kita masih banyak waktu buat murojaahnya. Kebetulan saya itu tipe orang yang nggak bisa murojaah dengan duduk diem terus, saya nggak. Saya itu tipe orang yang kalau murojaah sukanya sambil jalan-jalan. Paling suka itu sambil motoran sebenarnya. Makanya saya tuh paling seneng motoran. Saya suka kalau gabut gitu saya motoran sendiri, nggak ada tujuannya, keliling-keliling. Kadang juga keluar kota. Nah, di motor tuh saya sering murojaah. Karena kalau saya murojaah seperti teman-teman kebanyakan sambil duduk di masjid sepi-sepi gitu, saya ngantuk malah tidur. Saya kan malah tidur. Terus juga mungkin menurut saya kelebihannya murojaah dengan metode seperti itu juga meningkatkan fokus kita. Karena dengan orang yang bisa murojaah di tempat rame itu pasti bisa murojaah di tempat sepi. Tapi sebaliknya buat orang-orang yang kebiasa murojaah di tempat sepi belum tentu dia kerame, mereka nggak ngaji karena nggak bisa konsen, nggak bisa apapun itu. Terus ketika saya nikah yang pastinya berbeda itu adalah ketika nikah kebetulan saya itu hidup sama orang tua, sama mertua ya. Saya tinggal di rumah mertua saya. Itu pastinya kita lebih ada tambahan tanggung jawab lagi, bantu-bantu mertua, bantu-bantu kerjaan rumah pastinya nambah. Ketika dulu kita masih sendiri kan kita enak ya, kita semaunya kita sendiri aja, kita banyak longgarnya, banyak rebahannya, banyak nonton Netflixnya gitu. Kalau udah rumah tangga kita banyak pekerjaan rumah, mau nggak mau kita harus bantu, ya itu yang mungkin mengurangi waktu murajaahnya kayak gitu. Jadinya ketika saya sudah rumah tangga bedanya pastinya intensitas murojaahnya berkurang. Tapi jujur saja kalau saya itu terbantu dengan kegiatan rutinitas saya. Kebetulan saya itu ngimami. Jadi kebetulan ngimami saya itu hataman gitu. Jadi tiap hari urut. Subuh, maghrib, isya itu urut. Saya ngimami di beberapa masjid itu hataman urut. Jadi itu bisa jadi tempat saya murojaah. Alhamdulillah saya terbantu di situ. Jadi mau nggak mau ya saya harus murojaah buat bacaan nanti maghrib, isya, subuh. Gitu. Itu mau nggak mau. Meskipun nggak sebanyak dulu ya, nggak sebanyak dulu. Itu sih kalau saya. Eh sebenarnya eh, yang relate tentang pertanyaan itu istri saya sebenarnya. Kebetulan saya nikah dengan seorang penghafal Al-Quran juga. Istri saya itu berbeda jauh dengan saya. Istri saya itu tipe orang yang rajin, hidupnya ngaji tok. Ngaji tok hidupnya dari pagi sampai malam itu ngaji. Ketika ada senggang pasti ngaji. Ketika nggak ngurusin anak, ketika lagi udah kerjaan rumah beres, pasti pegangnya Quran. Istri saya itu kayak gitu. Nah, otomatis ketika udah menikah pasti dia itu ngeluhnya itu tadi, waktu murojaahnya dikit karena harus ngurusin saya, otomatis kan ngurusin suami. Apalagi sekarang udah ada anak juga, ngurusin anak. Pastinya makin berkurang gitu. Berarti bagi Gus Afif sendiri kalau setelah menikah itu waktu murojaah itu berkurang ya? Berkurang tapi yang nggak signifikan karena dari awal emang cara murojaah saya itu di Iya. jalan, bukan dengan di rumah Oh, diem, enggak. Itu. berarti tergantung dari setiap orang gitu. Iya betul. Jadi pernah misalkan saya lagi nggak ada kegiatan, tapi ini nggak patut dicontoh ya. Jadi ketika Iya. saya nggak ada kegiatan, saya sedikit banget murojaahnya, saya hampir nggak murojaah karena saya nggak keluar. Tapi kalau saya perjalanan, kan saya kebetulan tinggal di rumah mertua tuh di Turen jauh saya. Dari sini sejaman. Jadi tiap hari sedangkan kegiatan saya di Malang Kota. Tiap hari ke Malang Kota ya udah sejam itu saya ngaji di jalan.
Sejam ya. Gitu. Kalau ada yang lupa ya saya inget-inget dulu, kalau mentok kayak inget ya udah saya berhenti, lihat mushaf sebentar, lanjut jalan lagi kayak gitu. Oke, Gus. Oke, terima kasih atas jawabannya Gus. Siap. Sangat-sangat bermotivasi kepada saya nantinya insyaallah. Sama-sama belajar. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini apa Gus? Kadang muncul juga bisikan, udah deh beresin dulu urusan dapur, ekonomi, dan juga rumah tangga. Nah, nanti kalau sudah stabil, baru kita kembali lagi ke Quran. Betul. Kira-kira ini pendapat dari Gus Afif sendiri, sebenarnya pola pikir yang berbahaya nggak sih ini Gus? Dan bagaimana cara menyikapi dari Gus sendiri? Itu pertanyaan bagus. Kalau digarisbawahi pola pikir yang berbahaya, sebenarnya enggak, karena itu gimana pun itu manusiawi. Itu nalurinya laki-laki terutama ya, terutama sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, itu naluri instingnya laki-laki seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau kata guru saya itu sering banget mengutip Al-Qur'anu ghaniyun la faqra ma'ahu. Ketika kamu udah senantiasa bersama Al-Qur'an, itu jangan takut fakir. Karena Al-Qur'an itu senantiasa kamu bakal dicukupi oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ghani, kaya, kamu bakal selalu tercukupi kalau kamu senantiasa sama Al-Qur'an. Dan itu saya pernah ngalamin ketika posisinya istri saya hamil. Jadi ketika istri saya hamil tua, kebetulan waktu itu qadarullah tiba-tiba saya kena musibah, saya kecelakaan di jalan. Jadinya uang saya itu habis buat perbaikan motor, buat perobatan. Uang saya habis waktu itu. Tinggal menipis lah. Tinggal menipis. Akhirnya saya gopoh ya, saya panik. Akhirnya semua yang saya punya itu saya jual. Saya jual beberapa barang-barang saya yang agak ada nilainya itu saya jual biar biar ada tabungan, biar punya pegangan. Karena rumah tangga itu gimana pun harus punya pegangan uang, harus ada uang nganggur yang itu nggak bisa kalau bahasanya nggak bisa diutik-utik, nggak bisa disentuh. Nah, akhirnya saya panik, saya jual semua. Istri saya tuh nggak tahu awalnya kalau saya jual-jual itu semua, karena saya tahu wah ini saldo cuma tinggal berapa ya, 100.000 paling, bahkan pernah minus. Jadi di akhir akhir bulan, di 10 hari terakhir itu uang saya minus. Yang dulunya lumayan banyak tabungannya tiba-tiba minus karena kepake buat hal-hal yang nggak terduga tadi. Tiba-tiba akhirnya saya ya gimana pun pikiran saya sekarang pokoknya gimana caranya saya dapat uang yang banyak. Akhirnya saya ikut jual ini jual itu. Saya pokoknya bahasa kasarnya saya mikir dunia apa. Saya mikir dunia, saya fokus. Tapi lama kelamaan karena saya fokus mikir itu, malah di hati saya itu kayak ada batunya. Saya kayak ada batunya, kayak ada yang ganjal di hati saya. Terus hidup itu jadi gelisah. Uang malah nggak nambah-nambah, ya nambah tapi nggak signifikan. Malah nggak nambah-nambah. Itu berlangsung 2 bulanan mungkin kayak gitu saya. Sampai menjelang istri saya mau lahiran. Tapi saya tuh mikir pasti ini cobaan, namanya rezeki anak pasti ada tambahan rezeki, pasti Allah menanggung, mungkin cobaan dari Allah. Terus saya tadi mikir orang yang punya Al-Qur'an itu bakal dijamin nih, bakal dijaga hidupnya sama Allah, bakal dijamin segalanya sama Allah eh, kalau dia emang ngurusi Qur'annya. Kalau dia emang mau tanggung jawab sama Qur'annya. Akhirnya saya introspeksi diri, kok aku kayak gini hidupku malah nggak tenang. Akhirnya saya ya udah, saya fokus, saya benar-benar mulai lagi rutinitas saya mulai lagi istiqomah saya. Alhamdulillah ya rezeki ada sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah mulai stabil lagi, keuangan saya mulai stabil lagi. Intinya selama kita ngopeni Quran, selama kita hidup sama Al-Quran, kita jangan pernah ragu, kita bakal dijamin segalanya. Bukan cuma urusan ekonomi, tapi urusan kesehatan, urusan ukhrawi duniawi. Berarti bisa dibilang Al-Quran tetap nomor satu ya Gus. Iya, gimana pun itu nomor satu. Walaupun kita memiliki urusan lain tetap Iya, betul. diprioritaskan ya. Betul. untuk Malah Al-Quran.
beberapa guru, tapi ini beda guru beda cerita ya. Ya. Beberapa guru itu banyak yang melarang santrinya itu nikah. Seperti istri saya dulu, gurunya itu melarang. Ketika saya minta istri saya, kan saya minta ke gurunya. Saya nggak kenal sama istri saya itu. Saya minta ke gurunya, sama gurunya sebenarnya nggak boleh karena istri saya waktu itu belum hatam, belum lancar. Karena gurunya nggak kepingin nanti ketika sudah berumah tangga, santrinya itu malah ribet ngurusin urusan rumah tangga, ngurusin anak, apalagi kalau udah punya anak itu malah ribet lagi. Akhirnya itu dulu sempet gak boleh, sempet dihalang-halangi, sempet intinya ditahan lah, jangan dulu, nunggu dulu gitu, nunggu dulu. Tapi karena saya pengen cepet, juga keluarga saya juga pengen cepet, ngapain lah urusan yang baik kan nggak boleh ditunda-tunda lama-lama ya. Akhirnya dulu itu istri saya itu disuruh sebelum mau pulang buat akad itu, istri saya disuruh buat tasmi, buat setoran dulu, tiap hari setoran 1 juz tiap hari apa berapa ya, pokoknya harus ngulang semua hafalannya sampai sebelum pulang itu. Kalau udah semua baru boleh pulang. Itu sih. Jadi harus itu dulu. Jadi ngaruh ya kalau teman-teman nikah posisinya belum mungkin, itu sangat ngaruh. Sangat ngaruh. Apalagi kalau habitnya kebiasaannya dari awal emang jarang murojaah, ketika udah nikah pasti lebih jarang lagi murojaahnya. Gitu. Yang udah lancar aja keteteran, apalagi yang belum lancar gitu. Berarti pesan dari Gus Afif ini, kalau mau nikah mungkin dulu ya Gus, supaya nantinya itu hafalannya enggak hilang-hilang. Sebenarnya mungkin itu fadl ya. Mungkin itu apa? Fadl itu apa ya? Anugerah lah. Mungkin itu sebenarnya anugerah. Bonus lah, kasarannya itu bonus. Mungkin itu bonus. Yang penting itu sebelum kalian nikah belajar istiqomah dulu. Istiqomah dulu itu, istiqomah. Kalau kalian istiqomah, mungkin itu bakal nyusul kok. Karena saya punya guru yang nuwun sewu, guru saya itu nggak mungkin, tapi tiap hari beliau khatam 30 juz. Tiap hari beliau khatam. Tapi beliau mungkin itu bukan berarti amburadul lah paling mboten ya. Tapi ketika beliau membaca, ketika beliau ngimami, itu masih nuwun sewu, masih banyak santrinya yang lebih lancar malah. Itu. Tapi beliau tiap hari khatam istiqomah. Itu. Yang penting bentuk habitnya dulu. Masalah mungkin itu bonus. Kalau kalian udah mungkin, ya alhamdulillah. Kalau belum ya teruskan pertahankan, kalau bisa tambah istiqomahnya. Insya Allah nanti mungkin sendiri kok. Itu. Insya Allah. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Gus. Yeah. Di sini dalam perjalanan rumah tangga itu sering terjadi juga yang satu lagi semangat murojaah, tapi yang satu lagi itu justru sedang futur atau sibuk. Nah, kira-kira dari Gus sendiri itu bagaimana caranya agar suami istri itu tetap saling mendukung, agar tetap seirama dan tanpa merasa terbeban satu sama yang lainnya, Gus? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya salah kalau buat saya, karena saya yakin dari kalian semua itu kadang itu halunya ketika sebelum menikah. Aku nanti menikah disimak sama suamiku, sama istriku, kayak di VT itu 90% nggak mungkin, itu paling awal-awal nikah toh. Lah istri saya itu nggak mau saya simak. Karena apa? Karena saya itu tipe orang yang kalau nyemak nggak sabar. Jadi kalau istri saya salah, itu saya langsung nyeletuk gitu loh, bukan nyentak, enggak. Kalau kayak gimana sih, saya langsung gitu. Karena saya tuh tipe yang gak sabaran kalau nyemak. Jadinya istri saya tuh nggak mau saya semak. Cuman jarang banget saya semak. Malah saya yang disimak istri saya. Jadinya kalau ngatur waktunya ketika salah satunya ada yang lagi semangat, ada yang enggak. Kayak semalam tadi pagi nih istri saya itu lagi simaan JMKH. Tahu JMKH itu kayak kumpulan hafizah gitu loh. Lah tadi pagi ini istri saya lagi semaan. Beliau kebetulan dapat jatah baca juz 20. Nah, berhubung beliau itu belum murojaah sama sekali, akhirnya semalam saya yang nemenin anak saya. Saya nemenin anak saya kan waktu itu anak saya kan masih bayi, masih kadang-kadang nangis, masih
masih belum teratur tidurnya. Jadi saya semalam yang nemenin anak saya, istri saya ngaji sampai jam berapa? Jam 11 malam. Kayak gitu, saling support aja sih. Saling support, dan pastinya itu tadi saling ngerti kondisi satu sama lain. Kalau dianya capek, kita harus ngerti, kita harus ngertiin. Intinya harus peka lah ya. Harus peka, meskipun kadang cowok itu dituduh sulit peka, tapi kita harus belajar peka dari situ. Ini harus saling ngerti sih itu. Berarti kuncinya tetap harus saling ngerti satu Ya, sama lain ya, ya, Gus. betul, betul. Betul, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini Gus. Mungkin pertanyaannya mungkin agak susah ya Gus ini. Oke. Kalau dari pengalaman Gus sendiri, pernah nggak sih merasakan perbedaan suasana rumah tangga saat kita dekat dengan Al-Quran sendiri dibanding saat sedang jauh? Apakah ini ada kaitannya dengan ketenangan dalam hubungan rumah tangga sendiri itu Gus? Loh, pernah pastinya. Yang tadi ketika saya bilang saya diuji secara finansial itu tadi, jadi bawaannya sumpek. Ketika kita sumpek otomatis pingin marah, Ya. galau, pikiran nggak stabil, cara kita menanggapi masalah juga nggak bagus. Apa-apa dibawa kesel, apa-apa dibawa marah. Akhirnya ya kacau, nggak tentram, nggak adem rumah tangganya. Kayak gitu. Itu kalau ketika kita jauh dari Al-Quran, itu yang saya rasakan ya. Jadi semuanya kacau, semuanya nggak tertata. Lah beda kalau kita itu tetap mengutamakan Al-Quran, semua itu kayak ketata, sama Allah ditata, ada jalannya, ada aja jalannya. Kalau masalah pasti ada ya, namanya orang pasti ada masalah. Kalau namanya cekcok itu pasti ada perbedaan, namanya juga dua orang yang berbeda, dua otak yang berbeda, otomatis cara berpikirnya juga beda. Seperti sering beda pikiran tuh sering, debat juga sering kayak gitu. Tapi ya namanya gitu harus dibawa enjoy. Kalau kita sedang jauh sama Al-Quran sering kayak gitu, apa, hati nggak tentram, kadang juga bertengkar, akhirnya pasti ada aja salah satu ngambek atau gimana. Intinya harus sering-sering ngalah kayak gitu sih. Itu. Berarti dalam hubungan rumah tangga itu udah biasa ya Gus kalau ada yang saling bertentangan kayak gitu. Bukan biasa, selalu ada yang Selalu. bertentangan, selalu, karena namanya nikah kan menyatukan dua insan yang berbeda ya. Iya, Jadi benar. otomatis semuanya beda. Semuanya butuh penyesuaian, apalagi saya yang masih setahun setengah ini pasti masih butuh penyesuaian, sangat-sangat butuh penyesuaian. Akhirnya karena butuh penyesuaian, akhirnya masih sering ada debat-debatnya, sering ada salah pahamnya kayak gitu. Baik Gus. Ini juga pertanyaan selanjutnya Gus. Ini juga jadi dilema banyak orang Gus. Oke. Bagi yang sibuk mengurus anak dan rumah, itu bisa dibilang pekerjaan dari seorang istri. Mhm. Lebih baik mengejar target hafalan yang banyak tapi terburu-buru, atau sedikit tapi benar-benar diresapi dan ditadaburi. Oke. Kira-kira mana yang lebih baik untuk menjaga hati? Apakah untuk hafal Quran atau seorang istri itu Gus? Kalau saya dari awal dulu ya, saya tuh nggak ada rencana hatam harus cepat, itu nggak ada. Saya tuh kalau ngajar, misalkan ada teman-teman yang setoran ke saya selalu bilang, wis santai aja, kamu punya hafalan berapa ya itu diurusin dulu. Karena dulu itu saya itu nggak mau nambah hafalan kalau sebelumnya masih banyak salahnya. Jadi saya nggak mau nambah, jadi harus lancar dulu baru saya tuh nambah ke juz-juz berikutnya. Jadi gimana pun itu lebih baik nggak usah tergesa-gesa. Nanti kalau emang kamu ditakdirkan untuk hatam ya pasti hatam sendiri kok. Tapi kalau nanti kamu qadarullah nggak ditakdirkan untuk hatam ya nanti juga bakal diteruskan sama malaikat Jibril kan katanya. Kalau seorang udah niat untuk menghafalkan Al-Quran, meskipun dia baru dapat satu surah, nanti di alam barzah dia bakal setoran sama malaikat Jibril kayak gitu. Kita harus menanamkan bahwasanya nomor satu itu adalah mungkin dulu. Hatam itu nomor sekian ya. Kita harus istiqomah dulu menjaga hafalan kita. Seenggaknya meskipun nggak mungkin itu kita kelihatan lah hafalnya. Kita itu apa ya, masih bisa menerawang hafalan kita. Nggak yang sampai
dandani, nggak yang sampai benerin dari nol gitu, jangan ya. Kayak gitu. Jadi gimana pun, kalau apalagi kalau udah punya anak itu pasti sulit. Waktu nambah, murojaah aja sulit, apalagi nambah ya. Itu pelan aja. Karena dulu kebetulan pondok saya, tempat saya ngafal itu pondok Quran, tapi eh ngafal itu nggak diwajibkan. Yang wajib itu belajar membaca yang baik dan benarnya. Ngafal itu nomor sekian. Akhirnya karena nggak diwajibkan, akhirnya nggak ada target. Otomatis teman-teman saya tuh banyak yang ngafal itu 10 tahun, bahkan di atas 10 tahun itu banyak banget. Ini apa, nyantai-nyantai aja. Yang penting nanti kita harus punya target sih. Ini. Target itu nggak harus target hatam, target murojaah, target lancarnya, target kita setoran ke Allah itu gimana. Setoran ke Allah itu kayak gimana sih? Ya kita setoran ke Allah itu lewat dalam sholat, kita baca Quran dalam sholat, kita murojaah di dalam sholat. Itu salah satu trik ya. Menurut saya itu murojaah terbaik itu murojaah di dalam sholat. Murojaah terbaik. Karena kalau kita lancar di sholat, baca Quran, baca hafalan kita di dalam sholat, itu saya jamin pasti di luar sholat kita lebih lancar lagi. Tapi kebalikannya, kalau kita hataman, lancar, itu belum tentu. Suruh ngimami, suruh sholat sendiri, baca hafalan tadi belum tentu lancar. Jadi salah satu metode murojaah terbaik untuk semua sih, nggak harus ya buat yang murojaah, buat teman-teman semua yang sudah selesai apa yang belum selesai hafalannya itu dalam sholat. Ketika kalian udah lancar dalam sholat, di luar sholat pun lebih lancar. Kayak gitu diniati. Saya sudah store ke guru saya, sekarang saatnya saya storean ke Allah itu, Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sih. Gimana pun intinya nyantai aja. Kayak kalamnya Mbah Arwani itu, Kiai Arwani Kudus itu, saya lebih suka orang yang deres cuman intinya satu halaman atau satu lembar gitu, tapi pelan-pelan, tertata, lancar, daripada orang yang berjus-jus tapi bacanya cepet-cepet. Ini ya semua yang cepet-cepet itu gak baik kok. Gitu. Oke, baik Gus, terima kasih atas Ya. jawabannya. Masya Allah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Gus. Kadang juga murojaah itu terasa seperti tugas tambahan, apalagi dalam berumah tangga nggih, berumah tangga. Nah, kira-kira bagi Gus Afif sendiri itu bagaimana cara merubah mindsetnya itu supaya justru interaksi dengan Al-Quran itu menjadi momen istirahat atau healing bagi Gus Afif sendiri? Pastinya pertama itu tadi kita harus bentuk habit dulu. Kalau kita udah bentuk habit, kita itu suka murojaah, kita itu otomatis kayak punya temen aja. Kalau kita sehari nggak sama dia, kita bakal ngerasa kurang aja. Kalau kita sehari nggak sama Al-Quran, kita bakal ngerasa kok ada yang kurang, kok hati saya ngerasa ada yang nggak enak. Kayak gitu, kita perlu bentuk kebiasaan dulu. Otomatis kalau udah bentuk kebiasaan, otomatis segalanya itu bakal mudah. Ini harus cinta dulu lah, harus cinta Quran lah. Apa, salah satunya itu namanya orang pasti ada jenuhnya ya, ada bad moodnya. Apalagi kalau udah berumah tangga makin capek. Gak usah berumah tangga, kalian kuliah juga capek dari pagi sampai sore di kampus, tugas dan lain-lain. Bisa kalian pakai murojaah itu kayak saya istri saya terutama itu kalau lagi nggak sempat murojaah itu dengerin murotal dulu, dengerin murotal sambil geremeng-geremeng, sambil bergumam lah, sambil murojaah tipis-tipis ya. Otomatis ya otak kita refresh gitu. Kalau kita lagi males nggak sempet ya dengerin murotal aja, dengerin aja, nggak usah kita capek-capek baca, nggak usah. Kalau kita nggak usah dipaksakan lah, kayak gitu. Nanti kalau udah benar-benar hatinya tenang, udah nyantai, baru coba murojaah itu tadi. Intinya harus di apa ya, dijadikan sahabat dulu Qurannya itu, baru bakal nggak ngerasa terbebani. Karena gimana pun kalau kalian udah komitmen buat jadi penghafal Al-Quran, ya mau nggak mau itu kewajiban kalian, mau nggak mau, terlepas bosen atau enggak, namanya manusiawi ya. Kita harus memungut lagi puing-puing ayat-ayat yang udah jatuh, udah berserakan tadi, itu harus dipungut lagi. Meskipun nanti ujungnya lupa lagi ya, namanya manusia ada lupanya. Quran kan kayak apa, kuda liar, kayak keledai yang liar kan, kalau hadisnya itu kan kayak keledai yang liar, susah ditaklukkan. Jadi ya gitu, udah ditali tapi masih bisa lepas lagi. Itu Quran kayak gitu. Kita udah mati-matian jaga ya,
tetap aja hilang, manusiawi namanya kayak gitu. Yang penting kita itu harus tahu kalau kita udah komitmen jadi penghafal Al-Qur'an ya harus murojaah sampai apa ya? Sampai mati. Itu gitu sih kalau saya. Berarti tadi apa? Kita harus dekat dengan Al-Quran dulu ya Gus. Jadikan Al-Qur'an itu temen. Ini ya temen, kalau kita nggak sama temen sehari kan kita ngerasa ada yang Iya. kurang kayak gitu. Kayak kita kan sekarang kan temennya sama gadget sama HP. Kayak gitu loh. Kita kan sama HP itu. Saya sendiri pun kayak gitu. HP ketinggalan bentar harus bingung kan. Iya Gus, betul sekali. Gitu. Berarti tetap Al-Quran harus dijadikan sahabat dulu seperti Iya, kita iya. jadikan gadget sebagai sahabat juga ya Iya, Gus. iya. Bahkan kalau nurutin teman-teman saya yang udah masya Allah itu mereka malah gimana caranya misalkan waktu HP-an kita 1 jam kita sudah HP-an 1 jam nih mereka bakal sampai sampai Iya. apa timer loh kita HP-an 1 jam murojaahnya harus 1 jam sampai gitu ada beberapa teman saya yang seperti itu sampai waktunya kayak gitu kita sehari sama HP sekian ya kita harus sama Quran segitu itu malah saya belum bisa kalau kayak gitu itu Sama sama Gus juga nggak bisa saya kayak gitu. iya ya itu memang penyakit akhir zaman. Oke Gus, penyakit akhir zaman ya. Betul. Kira-kira dari Gus Afif sendiri bisa nggak berbagi kebiasaan kecil atau rahasia dari Gus Afif sendiri agar lisan kita itu tetap basah dengan mengucapkan lafal Al-Quran apalagi saat berumah tangga sendiri. Waduh, itu sulit ya karena saya sendiri yo lisan saya nggak senantiasa basah sama Al-Qur'an. Cuman yang saya contoh dari guru-guru saya. Saya punya guru itu malah beliau itu mulutnya senantiasa ngaji kecuali dua. Kecuali lagi baca koran sama masuk kamar mandi. Itu. Selain itu beliau kalau nggak diajak ngomong orang ya, itu selalu lisannya deres, selalu murojaah, selalu. Itu saya punya salah satu guru saya beliau sekarang udah wafat itu kebiasaan seperti itu jadi ya saya sebenarnya nggak pantas buat menyampaikan ini karena saya belum seperti itu tapi ya gimana pun harus dilatih kayak itu tadi ketika saya pribadi terbiasa murojaah ketika motoran otomatis karena sudah kebiasaan ketika motoran pun otomatis ya lisan kita gerak-gerak sendiri udah murojaah sendiri. Bahkan istri saya dari awal udah tahu, udah saya kasih tahu. Ketika habis nikah itu pertama kali nikah saya kasih tahu, saya kalau motoran tuh sambil deres. Jadi jangan diajak omong ya kayak gitu. Jadi istri saya tahu. Kalau di motor diem istri saya. Diem yang ngajak ngobrol seperlunya aja kalau perlu baru ngajak. Karena tahu kalau saya itu sambil deres, saya sambil murojaah. Saya murojaah sambil motoran. Kalau di rumah ya jarang ya paling sebelum sholat gitu aja. Saya jarang. Makanya semakin saya jauh motorannya semakin banyak deresnya ya itu nggak patut dicontoh sebenarnya ya teman-teman harusnya ketika nganggur yang murojaah tapi saya pribadi berhubung habitnya seperti itu jadi ketika motoran otomatis lisan saya murojaah kayak gitu sih Berarti itu tergantung juga dari hobi kita ya Gus. iya betul saya punya temen hobinya mancing saya punya temen hobinya mancing terus ada yang hobinya daki gunung itu gitu sambil jalan sambil deres dia Bener. sambil deres ya itu ada kayak gitu saya punya beberapa temennya seperti itu hobinya saya punya temen dulu ketika saya mondok di Jawa Barat itu ada dia itu suka naik bis itu loh suka naik bis tapi jalannya jauh-jauh dia emang suka naik bis itu dia gitu sepanjang perjalanan murojaah terus saya punya temen yang seperti saya kalau murojaah di Motoran. motor tapi teman saya itu udah masya Allah sih tapi Qurannya udah mungkin pol jadi dia rumahnya di Pasuruan kota itu perjalanan dari Malang ke Pasuruan kalau dia lagi pulang gitu itu 5 juz dia 5 juz 10 juz dulu 5 juz. ya dulu saya terakhir ketemu tuh 10 juz sini sampai Pasuruan 10 juz terus sambil nyetir mobil sambil kayak gitu seperti itu. Jadi saya punya temen ini tapi nggak bisa dicontoh ya. Jadi saya punya temen yang emang dari awal sama guru saya itu diwasiat kamu jangan golek penggawaian, kamu jangan cari kerja.
kamu deres tok nanti rezeki bakal datang sendiri. Jadi dari awal dia nggak pernah kerja dia, nggak pernah masukin lowongan gitu, nggak pernah daftar ngajar sekolah gitu, nggak pernah dia. Dari awal dia ngaji tok. Jadi semenjak nikah sampai sekarang beliau udah jauh di atas saya umurnya, udah 40-an mungkin. Itu dari awal nikah sekitar 2012-an itu sampai detik ini tiap hari khatam Quran. Masya Allah. Bacanya malam. Bacanya bukan dari pagi, enggak. Mulainya habis Isya sampai sebelum subuh. Khatam itu. Itu sampai sekarang, sampai detik ini. Dia punya istrinya itu enggak hafal Quran. Tapi dia support kegiatan suaminya karena suaminya ini istiqomah. Kalau malam enggak tidur, murojaah terus sampai khatam ya. Istrinya itu nemenin ngaji juga, berhubung enggak hafal. Jadi istrinya ini mulai ba'da Isya sampai subuh itu baca Yasin gak berhenti, Yasin terus sampai subuh. Saya punya teman seperti itu, orang Pakis ini, orang Malang. Orang Malang, tinggal di Malang, aslinya Pasuruan. Itu yang kata saya tadi, Ceplucus, sini Pasuruan. Itu tiap hari. Dan saya jadi saksi sendiri. Itu uang itu kayak datang sendiri. Ada aja orang minta tolong, bukan minta tolong doa gitu enggak ya. Minta tolongnya kayak misalkan tolong jualin mobil saya, nanti kalau laku saya kasih komisi kayak gitu. Banyak. Itu teman saya ada kayak gitu. Jadi mulai nikah sampai detik ini dia nggak pernah tidur malam. Masya Allah. Istrinya juga seperti itu. Sampai itu. Jadi banyak keistimewaan dari dia karena dia hidupnya sama Quran, itu benar-benar sama Quran. Dan benar-benar jaga wasiat gurunya, nggak boleh kerja ya nggak kerja beneran ya sampai detik ini. Masya Allah itu menurut saya. Nah, jadi banyak orang-orang di luar sana itu yang kelihatannya penampilannya nggak dayani, biasa penampilannya kayak orang tani kayak penampilannya, tapi masya Allah, saya punya banyak guru yang seperti itu. Kebetulan saya itu suka tabarukan, saya ke guru sudah selesai ngaji di sini, saya ngaji pindah-pindah. Terus saya akhirnya nemu banyak sekali guru-guru yang masya Allah hidupnya sederhana, penampilannya biasa aja, tapi sama Allah dekatnya luar biasa, dan rumah tangganya dijaga sama Allah. Nggak pernah kekurangan sedikit pun, anaknya banyak, nggak pernah kekurangan, nggak kerja sama sekali. Itu ini nggak usah khawatir kalau selama sama Quran. Baik Gus, terima kasih. Dari cerita tadi mungkin saya sedikit termotivasi buat ngaji malam juga kayaknya ini Gus. Tapi kayaknya nggak bisa sampai subuh. Latihan dulu. Insya Allah Gus. Bisa. Soalnya sekarang saya juga ngerasa semakin jauh juga dari Al-Quran karena tugas kuliah juga Gus. Iya, pastinya gitu ya. Tapi sebenarnya ya kita itu nggak pantas. Saya sendiri juga ngerasa gitu. Ketika saya mikir-mikir, kita itu sebenarnya nggak pantas. Ngeluh itu nggak pantas. Karena kalau dipikir-pikir gitu, waktu kita sibuk sama waktu kita nyantai itu lebih banyak. Masih tetap banyak waktu nyantainya kita. Sebenarnya. Iya Gus. Jadi sebenarnya kitanya aja yang nggak mau meluangkan gitu loh. Kitanya aja. Itu. Saya dulu punya teman anak HTQ. Musaidah angkatan saya. Saya nggak susah sebut namanya. Jadi dia itu ngafal Quran baru di UIN. Masuk UIN, dia ngafal Quran. Saya jadi musaidah itu cuma 1 periode. Itu dia salah satu orang yang saya lihat bisa ngatur waktu sebaik-baiknya. Jadi dia itu punya waktu sendiri dan bener-bener efisien waktunya. Jadi misalkan habis maghrib saya nggak boleh pegang HP sampai jam 10. Bener-bener nggak pegang HP, pegangnya Quran terus sampai jam 10. Setelah jam 10 saya boleh pegang HP 1 jam. Setelah 1 jam saya tidur, taruh. Kayak gitu terus. Pagi saya cuma boleh pegang HP jam 3 sampai jam sekian. Kayak gitu. Terus setelah itu ya off lagi. Kayak gitu. Akhirnya Qur'annya itu selesai. Mungkin ketika dia kuliah 3,5 tahun gitu. 3,5 tahun selesai, mungkin sambil kuliah. Sibuk juga, organisasi juga kayak gitu. Sebenarnya pinter-pinter bagi waktu ya, itu tadi. Wah, guys.
Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Gus. Oke. Kira-kira untuk teman-teman penghafal yang mungkin hari ini merasa hafalannya itu mulai berkurang atau menjauh karena sibuk rumah tangga. Mungkin nanti apa ya? Seperti saya nantinya ya, Gus. Kemungkinan. Amin. Tapi Amin. kira-kira dari Gus sendiri apa pesan penyemangat dari Gus Afif, dan juga apa kira-kira langkah kecil yang bisa mereka mulai pada hari ini? Ini nasihat buat teman-teman sekaligus nasihat buat saya pribadi. Jadi yang pertama, sebelum kalian mau mulai nikah, jangan kan mau mulai, sebelum kalian kepikiran nikah, kita harus mikir dulu. Kalau kita nikah, nanti tanggung jawab kita yang sebelumnya ini Qur'annya ini kayak gimana? Masih kopen apa enggak? Masih terurus apa enggak? Kita harus mikirin itu dulu. Kalau kita nikah, apakah kita sudah bisa benar-benar tanggung jawab? Karena kita otomatis dengan kita menikah, tanggung jawab kita, beban kita makin bertambah besar. Lah, jadinya gimana caranya dari awal, dari mulai sekarang ini teman-teman harus benar-benar memupuk diri kita dengan apa tadi? Menanamkan habit. Saya itu nggak capek-capek. Kita harus bentuk habit kita gimana caranya kita seneng ngaji. Otomatis kalau kita udah seneng ngaji, dalam kondisi apapun kita tetap ngaji. Dalam kondisi apapun, sesulit apapun kita bakal tetap ngaji. Kita harus bentuk habit kita itu habit kita ngaji. Dalam kondisi apapun kita ngaji. Jadi sebelum kalian mau melangkah ke menikah tadi, kita harus benar-benar siap. Terutama buat teman-teman yang hafalannya masih kocar-kacir. Saran saya jangan dulu. Saran saya kalau masih hafalnya seperti itu. Tapi kalau dirasa enggak, aku mau nikah dulu. Kadang ada orang ngerasa kayak gini. Aku mau nikah karena dengan menikah nanti aku punya partner, murojaah, bla bla bla, nanti akhirnya hafalanku bakal mungkin lagi. Ya silakan kalau kalian punya pola pikir seperti itu, tapi saya rasa kalau saya pribadi nggak bisa kayak gitu. Karena otomatis ya mungkin bisa awal-awal. Makanya saya ketika ada orang bikin konten baru nikah akhirnya enak disemain sama suami sama istri, saya tuh agak julid jadinya. Namanya juga masih pertama, masih awal gitu, masih awal. Nanti juga bakal ketemu apa ya, fase penatnya sendiri. Itu pasti. Dan yang paling harus kalian garis bawahi, dengan kalian menikah itu otomatis waktu murojaah kita itu otomatis berkurang. Pasti. Kecuali kalau kalian punya pondok, beda lagi ya. Makanya dari awal kalau bisa, buat teman-teman yang punya hafalan itu dan mau berumah tangga, kegiatannya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kebetulan saya kayak gitu. Saya ada usaha lain kayak jualan sarung itu ada. Tapi saya kegiatan saya dari pagi sampai malam ya nggak jauh-jauh dari ngaji. Saya pagi nyemak, saya sore atau malam ngajari tahsin teman-teman ada di sana. Jadi kita sebisa mungkin bentuk kegiatan yang kegiatannya itu nggak jauh-jauh dari Quran kayak gitu. Meskipun misalkan nanti teman-teman misalkan ada yang berprofesi misalkan jadi arsitek atau dokter yang emang dalam tanda kutip itu kan nggak ada kaitannya sama Al-Quran ya. Tapi karena teman-teman udah bentuk habitnya dulu, bentuk keistiqomahannya dengan ngaji, otomatis ya mau nggak mau tiap ada waktu luang ya otomatis bakal ngaji itu. Dia harus ditanamkan dulu habitnya tadi, dan jangan lupa kalau bisa usahakan jangan jauh-jauh kegiatannya dari Al-Quran tadi. Karena otomatis ya, mau nggak mau kita bakal ngaji kalau kegiatannya nggak jauh dari Al-Quran. Kayak saya tadi, saya ngimami, mau nggak mau ya saya harus ngaji buat ngimami nanti kayak gitu. Itu sih. Berarti pesan untuk anak muda itu yang mau nikah harus pikir 2 kali dulu ya, Gus. Iya. Bukan masalah ngaji tok ya. Banyak Iya. hal, bukan itu. Itu satu masalah tok ngaji. Banyak lagi, finansialmu udah cukup apa enggak? Cara berpikirmu udah pantas apa enggak? Kamu mengelola emosi udah pantas apa enggak? Banyak. Kayak gitu. Apalagi Gen Gen Z. Gen Z sekarang kan banyak yang takut nikah.
Iya, Aku gak Gus. nikah wes gitu ya. Ya bukan gitu solusinya. Ini ya perbaiki diri dulu. Kalau dengan kamu perbaiki diri, otomatis nanti Allah bakal datangkan hadiah buat kamu. Ya mungkin salah satunya jodoh ya tadi, yang bisa jadi supporting buat kamu melangkah ke depan lebih baik, buat murojaahnya lebih, buat teman murojaah lah kayak gitu. Itu sih. Tapi bagaimana pendapat Gus tentang Gen Z yang penghafal itu udah nikah tapi hafalannya itu malah hilang? Hilang karena apa dulu? Mungkin hilangnya karena habitnya itu sendiri. Kalau itu ya pastinya banyak ya. Ketika nikah akhirnya hafalannya hilang karena dari awal emang udah jarang ngaji. Ketika nikah lebih jarang ngaji lagi. Ya otomatis gini, gini sih kalau saya, kalau di hatinya dari awal memang udah ada Al-Quran, nanti lama-lama pasti bakal terketuk lagi kok. Allah pasti bakal ketuk lagi hatinya. Oh, aku dulu pernah punya hafalan. Aku dulu, kita inget-inget lah dulu gimana sih susahnya ngafalan dulu. Susah hafalan dulu gimana sih? Susah payahnya dulu buat setoran, buat ujian, tasmi mungkin. Kita ingat-ingat itu dulu gimana kita susah payahnya. Masa udah susah payah mau dilepas begitu saja. Akhirnya ya pelan-pelan aja kita pungut lagi puing-puing runtuhan air tadi yang udah hilang itu, kita ambil lagi, kita susun lagi. Namun sebenarnya itu bukan kita, bukan Al-Qur'an yang ngejauh sama kita, tapi kitanya yang jauh sama Al-Qur'an. Al-Qur'an nggak kemana-mana. Itu. Tadi jawaban Gus kayak nyentuh hati saya dikit soalnya. Saya juga kesentuh dengan Saya jawaban saya sendiri. Oke, Gus. Kok iso aku ngomong kayak gini? Soalnya saya juga ngerasa hafalan saya itu ada hilang juga beberapa. Saya pribadi juga gitu, sampai sekarang masih belajar, masih dandani, saya juga masih banyak belajar, saya masih banyak belajarnya, sama aja, sama aja. Oke, Kalau gini, dulu itu daunnya almarhum guru saya, ketika ada salah satu santri itu sambat mengeluh hafalannya nggak lancar, jawaban guru saya kayak gini. Guru saya itu tipe guru yang nggak mau membebani santrinya. Jawabannya enteng kayak gini, gak popo, jenenge si enom, aku bilang pasti enom ya kayak ngono, gak apa-apa, namanya juga masih muda, saya dulu masih muda juga kayak kamu kok, nggak lancar, lama-lama bakal lancar-lancar sendiri, asalkan tadi kita tetap istiqomah murojaahnya. Terus bukan istiqomah murojaahnya tok ya, sistem murojaahnya harus tepat, cara murojaahnya itu harus bener. Jangan sukul murojaah tok, murojaah baca tok, apa dibaca, enggak, jangan. Ada cara-caranya, murojaah itu ada caranya. Gimana sih biar tahu caranya ya kalian sendiri yang paham, karena cara orang beda-beda kayak gitu. Baik Gus, terima kasih ya atas jawabannya ya Allah. Masya Allah. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir mungkin ya Gus. Oke. Dari saya pribadi. Jadi apakah podcast ini bisa ditutup Gus? Oke, boleh. Baik teman-teman Sobat Qurani, Masya Allah, terima kasih banyak kepada Gus Afif atas insight dan juga ilmu yang dapat kita pelajari hari ini, terutama bagi diri saya sendiri. Saya dapat 2 pesan dari podcast ini. Yang pertama tentunya tentang berumah tangga sendiri, dan yang kedua cara menjaga hafalan Quran. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus dekat dengan Al-Quran dalam kondisi apapun, apalagi nantinya saat kita berumah tangga. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga episode ini bisa menemani, menenangkan dan juga menguatkan langkah kita dalam menjaga hubungan dengan Al-Quran di tengah kesibukan hidup. Saya Ahmad Hariri Junaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa di Bincang Qurani episode berikutnya. wabarakatuh.